Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi pada video kali hari ini saya sedikit ingin mensepil gaji terbaru saya di Jepang, ya. Dan ini tidak ada niat sedikit pun untuk pamer, teman-teman. Jadi kira-kira berapa ya gaji anak magang di Jepang di tahun 2025 ini gitu ya. Dan ini gaji di akhir tahun, teman-teman, di bulan Desember. Jadi di sini saya nggak hoax ya. Ini betul-betul saya sepil gaji saya yang terbaru. Ini saya kasih slipnya ya, kasih slipnya yang terbaru. Ini nih gajinya nih, bungkus gajinya. Dan kenapa saya kasih slip? Ya karena gaji uang saya itu ditransfer, teman-teman. Jadi saya cuma menerima slip gajinya dan potong-potongannya gitu ya. Nah ini teman-teman ya gaji terbaru saya. Nih lihat. Ini gaji terbaru saya ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini gaji gaji kotor saya nih 26.500.000 kalau dirupiahin. Ini 7.100.000 potongannya. Nah ini gaji bersih saya 19.400.000 setelah gaji kotor dipotong 7 juta ini, dan ini hasilnya. Nah teman-teman, nah tapi nanti dulu ya teman-teman, ini bukan gaji saya setiap bulan ya bersihnya 19 juta, bukan. Ini kenapa bisa 19 juta, karena kebetulan saya dapat bonusan ini sebesar 5 juta di akhir tahun ya teman-teman. Kalau di Jepang anak magang itu kebanyakan itu dapat bonusan setahun 2 kali di musim panas, yaitu di bulan Agustus dan di bulan 12 ini ya, untuk pergantian tahun, yaitu musim dingin itu dapat bonusan juga. Soal masalah gaji total apa namanya, jumlah berapanya itu bonusnya dapat berapa, itu tergantung perusahaan ya, tergantung perusahaan. Semakin bagus dan gak pelit bosnya ya semakin besar gitu. Ada salah satu kawan saya yang dapat bonusannya itu sebesar gaji pokok. Kalau gaji pokoknya 15 juta ya berarti dapat bonusannya setiap tahun 2 kali itu dapat 15 juta sekali dapat bonusan. Berarti kalau digabungin dengan gaji pokoknya, ibarat kata gaji pokok 15 juta berarti dapatnya sekaligus 30 juta bersih, teman-teman. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Nah nah ini teman-teman, ini gaji saya kotor saya ya, gaji kotor saya ini, gaji kotor saya segini ya teman-teman. Nah terus ini potongannya segini. Jadi kalau di bulan-bulan biasanya saya itu gaji di angka 14.200.000-an. Kebetulan saya di tahun ketiga ya teman-teman. Di tahun ketiga saya kebetulan dapat bonusan, enggak apa, gajinya itu 14.200.000. Dan sebelumnya itu saya ini mendapat eh, apa, kontrak itu, pembulan kontrak belum lama ini sekitar 15 juta teman-teman. Gaji bersih saya itu 15 juta 500 di tahun ketiga ini, kemarin belum lama tanda tangan kontrak. Dan nggak tahunya teman-teman, setelah saya merasakan gaji 15 juta lebih, besoknya saya tanda tangan kontrak lagi, pembaruan lagi, bahwasanya potongannya itu diperbesar. Yang tadinya potongannya cuma 5 juta 1 bulan, sekarang dijadiin 7 juta, yang tadi saya perlihatkan ya, 7 juta. Jadinya saya gajinya sama saja dan lebih kecil lagi di tahun kedua. Di tahun kedua saya 14.600.000-an dan sekarang cuma di angka 14.200.000 di tahun ketiga. Sama aja bohong ya. Seharusnya di tahun ketiga ini saya gajinya lebih besar, di angka 16 juta lah gitu ya, tapi malah jadi diperkecil. Bahkan teman-teman, saya ini gaji saya setara dengan kohai saya ataupun junior saya ya. Saya setara gajinya sama dengan junior saya, sama-sama 14 juta gitu. Padahal saya senpainya gitu ya, tapi soal masalah gaji disamain teman bos saya. Makanya perusahaan itu teman-teman sangat mempengaruhi apa, gajinya gitu. Semakin bagus
pabriknya ya semakin besar itu gajimu. Apalagi kalau perusahaannya yang banyak lemburnya teman-teman. Kalau banyak lemburannya, gajimu bisa tembus 20 juta ke atas loh. Itu bersih teman-teman. Saya nggak ngomong hoax ini, ya, nggak ngomong hoax. Saya ngomong fakta. Banyak kawan-kawan kita di sini ya, yang gajinya itu di atas 20 juta lebih, bahkan hampir tembus 25 juta karena pabriknya kebetulan banyak lemburannya. Ya, banyak lemburannya. Kebetulan hari Sabtu juga berangkat. Berarti ya kalau Sabtunya berangkat terus eh, setiap harinya kerjanya ada beberapa jam jam lembur, 1 jam atau 2 jam, itu bisa makin tinggi itu gaji kita gitu ya. Bahkan saya pernah merasakan ya satu satu kali di mana saya dapat dapat ini ya, kebetulan perusahaan saya ini rame ya, lagi rame pekerjaan. Hari Sabtu berangkat 2 kali dalam 1-2 bulan, yang biasanya sama sekali nggak berangkat libur, tapi kebetulan ada kerjaan jadi hari Sabtu itu berangkat 2 kali. Nah, itu sudah dapat sekitar 15 juta lebih, teman-teman. 15 juta lebih. Dan bahkan kalau seumpamanya setiap harinya ada jam lembur, enggak itu 1 jam atau 2 jam, itu bisa tembus lah 20 juta gitu ya di perusahaan saya. Tapi ya itu baru pertama kali ngerasain ya, baru itu ya gaji 16 juta gitu. Dan nggak pernah lebih teman-teman. Kalaupun lebih itu ya cuma kita dapat di bonus-bonusan kayak ini, kayak tadi saya sebutkan. Itu bonusannya ya lumayan lah ya, 5 juta setiap setahun 2 kali. Nah itu teman-teman, makanya kalian yang ada di Jepang diusahakan itu ya cari perusahaan lah ya, cari perusahaan yang bagus. Jangan cuma pengen hasrat pengen cepat berangkat, yang penting berangkat nggak taunya nyampe sini kalian nyesel, pengen pulang nangis gitu ya, karena kerjaannya susah, orangnya kasar-kasar gitu. Makanya mumpung kalian di Jepang itu, di Indonesia itu ya carilah perusahaan yang enak, perusahaannya yang baik, gajinya yang gede, banyak lemburan. Cari itu teman-teman, dan hindari pekerjaan topi, kata waku gitu ya. Hindari itu pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Keras teman-teman. Itu hanya untuk orang-orang yang bermental yang super tinggi itu ya, yang tahan banting, yang udah terbiasa di banting-banting itu di Indonesia. Nah, itu cocok kalau ngambil itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau yang mental-mental penyek gitu ya, jangan pernah lah ngambil kayak Tobi, kata Waku. Keras itu teman, angkat-angkat ya. Keras, apalagi kalau musim panas itu ya, udah panas kalian lelet kerjaannya gitu. Alah kena marah. Dibentak-bentak, mental kena itu. Kalau mentalnya udah kena, pengennya dua solusi, pulang dan kabur gitu ya kalau udah mentalnya kena. Tapi kalau mentalnya nggak kena ya ya kuat-kuat aja, dimarahin masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nah itu makanya kalau di Jepang itu teman-teman harus selektif cari perusahaan yang bagus. Dan kalau bisa, misalnya saya saranin ya, kalau bisa kerja di pabrik aja teman-teman ya, meskipun gajinya itu nggak seberapa gitu ya. Kalau di pabrik kayak perusahaanku nih, tagging gitu ya, perusahaan tagging, dan ada genbanya kerja di luar dan ada kerja di pabrik. Dan kebetulan saya kerja di pabrik, gajinya ya gaji pokok, gak ada lemburan. Tapi kalau dikerja di genba memang kerjanya ya berat gitu ya, tapi ya ada lemburannya, nggak kita 1 jam gitu ya, pasti ada. Makanya gajiku dengan gaji kawanku, karena aku gajiku di pabrik sama kawanku yang kerjanya satu perusahaan, kawanku kerja di Genba gajinya kacek 2 juta. Kalau aku gajinya 14, kawanku bisa 15, 16 gitu ya teman-teman. Nah, makanya kalau bisa cari di pabrik lah ya, kalau mental-mental kayak aku gitu loh. Karena aku nggak pernah ini ya teman-teman, sekali nggak pernah kerja di luar ya. Baru pertama kali kerja langsung di Jepang. Jadi ya alhamdulillah sih saya diberikan perusahaan ya di pabrik lah. Jadi kalau di pabrik itu kerjanya ya itu aja. Oke teman-teman. Nah ini kayak di video ini saya kerjanya cuma kayak gitu teman-teman. Nyantai ya, cuma bikin-bikin buku-buku kayak gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman video dari saya. Terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.